Baik kawan semua, sudah lama kita tidak eh, lagi memantau pergerakan saham. Hari ini kita akan lihat beberapa saham. Nah, hari ini tanggal 26 November 2023, 4 hari Minggu, saya membuat beberapa review saham tentang tentu saham-saham yang diakumulasi asing. Ada beberapa saham yang diakumulasi asing. Pertama kita tentu lihat yang pertama adalah Tower. Ini kalau kita lihat Tower ya, asing tidak terlalu. Ini kita lihat Tower, harganya di sekitar 900 saja karena tidak terlalu dinamis, karena asing pun net sell dan net buy-nya hanya 1 sampai dengan 6 miliar. Tentu itu tidak berpengaruh pada saham Tower terhadap pergerakan asing. Kita lewatkan Tower, kita cek lagi untuk mengumpulkan saham yang menarik. Aces, sekarang kita coba saham Aces. Ini saham Aces, kita lihat ya. Selama sebulan ini dari 24 ya, Oktober sampai 24 November. Kalau kita lihat selama sebulan ini merah-merah. Ini tanda asing distribusi, kalau hijau itu net buy ya. Untuk pemula perlu tahu ini. Nah, kita lihat dimulai 25 itu 25 Oktober asing mulai melakukan distribusi. Itu cukup besar, terbesar di tanggal 2 November itu 21 miliar. Dan kita lihat di penutupan kemarin tanggal 24 November asing jualan 9,8 miliar. Nah, ini tentu saham ini masih tahap distribusi. Setelah dia naik cukup tinggi, itu artinya dalam situasi ini ya kita boleh memasukkan watchlist, tapi kita pantau kapan mulai direakumulasi kembali oleh market maker asing. Saham selanjutnya kita cek, ini saham yang lagi populer, BRPT, saham Prawigo Pangestu. Ini kemarin naik, sekarang pada posisi turun. Pada bulan lalu 24 Oktober harganya 1025, sekarang 985 pada tanggal 24 November. Dan asing kita lihat juga, tapi saham ini perlu kita ketahui, kita jangan terkecoh, saham ini kepemilikan asing itu rendah ya, tidak terlalu tinggi pada saham ini. Nah, kita lihat ini sata waktu bukti. Kalau kita mengikuti foreign flow akan terjebak. Kalau kita hanya mengikuti bahwa asing masuk, kita beli. Ini misalnya pada tanggal 10 November harganya turun, naik 9,81% ya. Ini. Nah, asing distribusi. Kok asing distribusi 21 miliar harganya naik? Mengapa? Karena saham ini tidak pada kendali market maker asing. Ini lokal. Nah, itu kondisi saham BRPT kalau kita lihat. Selanjutnya kita cek lagi saham-saham yang cukup menarik. Buka. Nah, ini Bukalapak. Nah, asing cukup banyak kepemilikannya, bahkan di atas 50% ya. Pada saham Bukalapak, meskipun secara perusahaan kita lihat Bukalapak sudah tidak diminati oleh publik, tapi kalau kita lihat pergerakan asingnya, asing mulai ada akumulasi pada saham ini setelah dia melakukan distribusi. Harganya tidak kemana-mana saham ini ya, karena transaksi asing maupun net buy dan net sell-nya tidak terlalu besar ya, 1 sampai 10 miliar. Nah, 10 miliar pernah Anda lihat. Nah, ini tidak terlalu, tapi belum menarik saham Buka ini.
Lalu saham yang lain kita cek lagi MNCN. Nah, ini saham yang juga sudah pada downtrend. Kita lihat ini mulai ada kenaikan 2 hari terakhir. Kemarin 4,8%, pada Jumat 24 November 2,58%, tapi asingnya distribusi. Nah, itu saham MNCN dan asing pada posisi distribusi. Nah, kita lihat kepemilikan asing juga tidak terlalu dominan pada saham ini. Saham ini digerakkan oleh market nih ke asing. Nah, terakhir saya ingin cek Unilever. Nah, Unilever ini cukup menarik, tapi saham ini tentu tidak menarik bagi trader harian, day trading, karena naiknya itu maksimal 1-3% rata-rata ya. Jangan harapkan arah pada saham seperti ini tentunya. Kalau kita lihat asing mulai mengakumulasi kembali, dimulai pada tanggal 17 November. Nah, ini menarik untuk kita masukkan ke dalam watchlist. Jadi, kalau saya ditanya, apa yang akan kira-kira Anda beli pada saham ini, saya akan berminat pada Unilever, dan kita lihat besok pergerakannya. Terima kasih, demikianlah review saham kita kali ini. Silakan Anda kasih komentar, subscribe, ya, dan share saham ini. Terima kasih.